Kembali kita membahas soal kemukjizatan Al-Quran. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki mukjizat seperti yang dimiliki oleh nabi-nabi lainnya? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki. Dalam sejarah dikatakan bahwa dalam peristiwa Hudaybiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat timbanya, dan dari timba beliau lebih dari 1.000 umat Islam kala itu minum dari tempat minum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perang Tabuk, pada saat umat Islam melakukan perkemahan, ketika itu turun hujan di kawasan perkemahan tersebut, hanya di kawasan perkemahan umat Islam. Dan hujan yang turun pada saat itu yang tidak turun dimanapun bisa memberikan minum kepada lebih dari 3.000 pasukan. Dan itu adalah bukti kemukjizatan lain yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara semua mukjizat itu, Al-Quran inilah yang dapat bertahan dan dirasakan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Saat ini mungkin orang-orang tidak lagi bisa melihat mukjizat yang misalkan diberikan kepada Nabi Musa dapat membelah lautan, tetapi Al-Quran ini masih dapat terus dipelajari dan diambil manfaatnya sebagai pedoman hidup. Kemudian perkembangan bahasa yang saat ini terus terjadi tentu sangat sesuai dengan keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran yang tidak pernah tergantikan. Itulah mengapa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi manusia adalah firman Allah yang akan terus terjaga, baik secara tulisan yang dicetak dalam kitab-kitab ataupun secara lisan yang dihafalkan oleh para hafizul Quran yang ada saat ini hingga akhir zaman. Kemuliaan Al-Quran ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung menjaga Al-Quran ini sehingga tidak ada yang bisa merubah bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran ini. Kemurniannya sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetap terjaga. Namun tentu Al-Quran ini harus terus dipelajari dan dikaji untuk menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi di masa ini dan yang akan datang. Karena itu Buya Hamka menuliskan tafsir ini dengan banyak mengambil contoh dan permisalan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga tafsir ini sangat dekat pembahasannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita akan terus mengkajinya sedikit demi sedikit.